Hai, kembali lagi di channel BTTHTR, kita akan kembali melanjutkan novel BTTH versi lengkap. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Chapter 708, Bunuh Semua Orang. Ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur bergemuruh. Seseorang masih bisa mendengarnya dengan jelas, bahkan lebih dari 100 km jauhnya. Guntur keras yang bergema di langit, menyebabkan banyak orang di tanah terbuka mengangkat kepala mereka karena terkejut. Mereka hanya bisa melihat bahwa nyala api ungu tua telah menjadi seperti padang rumput, langit yang sangat besar ditempati oleh gelombang api. Api ungu tua seperti padang rumput itu mungkin perumpamaan api yang menyebar guys, karena setelah tabrakan antara teknik Guhe dan Xiaoyan, teknik Guhe yang berbentuk burung itu tersebar, dan alhasil meluas menjadi bibit-bibit api kecil. Oke lanjut. Di tengah gelombang api ungu adalah sekelompok api hijau tua yang sangat terang. Itu berdiri dengan anggun tanpa mempedulikan bagaimana api ungu tua menyerang. Nyala api hijau tua yang aneh tiba-tiba bergetar setelah beberapa napas. Segera, badai api yang hebat meletus darinya. Setiap area yang ditempati oleh api hijau tua akan menyebabkan api ungu segera menjadi seperti es yang bertemu minyak yang mendidih karena dengan cepat tersebar. Penampakan itu tampak seolah-olah api ungu bukan tandingan api hijau tua. BTW, api hijau tua itu punya Xiaoyan, dan api ungu itu punya Guhe. Oke, lanjut. Nyala api hijau tua awalnya hanya selebar beberapa kaki. Namun, setelah ekspansi seketika, nyala ungu tua yang telah menyebar ke seluruh langit dikeluarkan dan ditelan oleh api hijau itu dalam sekejap mata. Sosok manusia yang tersembunyi di bawah gugusan api ungu tua akhirnya terungkap setelah nyala api itu dikeluarkan. Kekuatan menakutkan yang seketika meletus mengalir ke seluruh tubuhnya seperti semburan. Seteguk darah merah cerah segar diludahkan di depan mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya menjadi seperti burung dengan sayap patah saat ia turun dari langit dengan lemah. Tubuh itu dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan tertegun di tanah terbuka. Ketika masih sekitar beberapa puluh meter dari tanah, Yun San yang berwajah agak muram di atas panggung pernikahan akhirnya melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan lembut menerima tubuh itu dan perlahan mendarat di tanah. Maksud dari tubuh yang terjatuh itu tidak lain adalah Guhe guys. Jadi sebelum mencapai tanah, Yun San ceritanya mengarahkan kekuatannya sedikit untuk menahan tubuh Guhe agar tidak jatuh terhempas. Lanjut, ekspresi Guhe putih pucat saat dia mendarat di tanah. Sudut mulutnya dipenuhi jejak darah, beberapa perasaan tertekan ada di matanya. Dia jelas mengerti bahwa kekuatan menakutkan yang dilepaskan Xiaoyan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dia terima. Selain itu, dia dengan jelas merasakan bahwa Xiaoyan diam-diam telah menarik beberapa kekuatan sebelum yang terakhir melepaskan kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan besar bahkan Guhe akan kesulitan mempertahankan hidupnya hari ini. Setidaknya, dia pasti akan terluka parah. Jadi serangan terakhir yang dikeluarkan Xiaoyan itu juga kagak full guys. Karena dikatakan bahwa dia mengurangi kekuatan penghancurnya di saat tabrakan berlangsung, agar Guhe tidak terluka terlalu parah. Karena serangan Xiaoyan itu bukan tinju yang dilapisi api surgawi biasa guys. Itu adalah api yang ditekan kepadatannya sampai menjadi lendir. Kekuatannya jelas berkali-kali lipat dari tinju api biasa, namun membuatnya juga sangat sulit. Bahkan di kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa memakai itu untuk menyelimuti tinjunya saja. Kalau diumpamakan sih, kayak roti guys, kan kalau roti biasa masih lembut, tapi kalau lu benyek-benyek, atau lu teken ampe padet, itu pasti keras dan bisa buat ngelempar orang. WKWK. Ringkasnya kalau dipadetin itu makin nambah kuat guys. Kayak doki juga, semakin padat semakin baik. Lanjut. Banyak tatapan di sekitar memandangi Guhe yang berwajah pucat di sisi berlawanan. Tempat itu langsung sunyi senyap. Semua orang saling memandang. Kejutan yang tertinggal di mata mereka menyebabkan mereka masih kesulitan menerima kenyataan. Seorang anggota generasi muda yang baru berusia sekitar 20 tahun, benar-benar telah mengalahkan elit asli Dou Huang dalam 10 pertukaran singkat. Kekuatan menakutkan semacam ini benar-benar menyebabkan beberapa orang merasa situasinya sedikit terlalu seperti mimpi. Banyak tatapan tertegun berhenti pada Guhe sejenak. Kemudian, mereka segera dan secara bersamaan bergerak menuju langit tanpa persetujuan sebelumnya. Pada saat ini, nyala api hijau tua yang menyebar ke langit telah menghilang. Seorang pria muda berjubah hitam digantung di dalamnya. Api hijau tua menyala perlahan. Tingkah laku sang ahli berada pada tahap embrioniknya. Maksud dari tingkah laku sang ahli dalam tahap embrioniknya, kemungkinan adalah penggambaran sikap Xiaoyan yang memang pantas menjadi ahli sejati, namun sekarang masih dalam tahap awalnya.
Jia Xingtian dan yang lainnya menyaksikan Gu He yang dikalahkan dalam serangan terakhir. Mereka juga menghela nafas lega dan bertukar pandang satu sama lain. Semuanya diam-diam tercengang. Orang ini memang menakutkan. Serangan mengerikan yang dia tunjukkan sebelumnya kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa diblokir oleh Hai Bodong dan Jia Xingtian. Sakit kepala kita berkurang satu sekarang karena Gu He telah dikalahkan. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya setelah menyetujui tantangan Xiao Yan di depan banyak orang. Hai Bodong menyeka keringat dingin di dahinya dan tertawa. Iya, bagaimanapun, pertarungan besar yang intens sebelumnya telah membuat Xiao Yan sangat lelah. Untungnya, orang ini punya cukup banyak pil obat, kecepatan pemulihan Dou-Qi-nya jauh lebih besar daripada yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika tidak, situasinya mungkin akan sangat buruk dalam pertarungan besar dengan Yun San nanti. Jia Xingtian mengangguk dan berbicara. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memasukkan beberapa pil obat ke mulutnya setelah mengalahkan Gu He sebelumnya. Saat pertarungan besar dimulai nanti, kalian semua harus pergi dan memblokir sesepuh dari Sekte Mystic Cloud. Jangan biarkan mereka membuat formasi dan menyerang bersama. Jika tidak, kemungkinan akan ada cukup banyak masalah. Adapun Yun San, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya. Serahkan dia pada Xiao Yan untuk ditangani. Tatapan Hai Bodong perlahan menyapu ke arah Sekte Mystic Cloud yang sangat besar, dan berbicara dengan suara yang dalam sambil melihat sesepuh Sekte Mystic Cloud yang ditangguhkan di udara. Membiarkan dia berurusan dengan Yun San sendirian, bukankah itu sedikit berisiko? Wakil Ketua Asosiasi Alkemis Kimi ragu sejenak sebelum berkata. Tenang, jangan lupa kalau Xiao Yan masih mendapat bantuan dari guru misterius itu. Selain itu, jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, Jia Lao dan aku atau Serenesis sekaligus akan dengan cepat membebaskan diri dari pertarungan dan memberinya bantuan. BTW, Serenesis sekaligus adalah magical beast peliharaan sekaligus penjaga kekaisaran atau lebih tepatnya milik keluarga kekaisaran, memiliki kekuatan tingkat 6, atau setara bintang 7 atau 8 Dou Huang, bersisik biru tua, namun masih diragukan bentuknya, apakah jenis ular atau naga atau lainnya. Namun berdasarkan cara Zian mengejeknya dengan sebutan cacing raksasa bau, kemungkinan bentuknya memang sejenis ular. Lanjut, mengingat kekuatan menakutkan sedikit dari kita, kemungkinan kita bahkan bisa melawan Yun San untuk sementara waktu. Tatapan Hai Bodong melirik Yun San di tengah panggung pernikahan di tanah terbuka dan perlahan menjawab. Saya akan mengeluarkan sinyal saat pertarungan dimulai. Pada saat itu, 100.000 tentara di kaki gunung akan segera menyerang gunung yang dipimpin secara pribadi oleh Yao Ye. Jia Xingtian mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Hai Bodong juga mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapannya terfokus pada Yun San saat dia dengan dingin berkata, selanjutnya, kita harus mengawasi bajingan tua ini. Mata Gu He yang berwajah pucat di tanah terbuka akhirnya mulai pulih beberapa warna setelah dia sejenak linglung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria muda berjubah hitam tinggi dan tertawa getir. Kamu telah menang. Semua orang di tempat terbuka tercengang ketika mereka mendengar Gu He secara pribadi membuka mulutnya untuk mengaku kalah. Mereka bisa membayangkan betapa besar pukulan dari kekalahan itu mempengaruhi Gu He. Aku tidak akan ikut campur lagi dalam masalah antara kamu dan Sekte Mystic Cloud hari ini. Gu He tiba-tiba tersenyum. Tatapannya segera menyapu ke arah Yun Yun, yang diam-diam berdiri di bawah panggung pernikahan. Tubuhnya bergetar dan jubah pernikahan yang dibuat dengan hati-hati itu robek sedikit demi sedikit sebelum akhirnya berubah menjadi pecahan yang berserakan di tanah. Yun Yun, mungkin pilihanmu benar. Aku memang lebih rendah darinya. Yun Yun terdiam saat dia melihat senyum pahit Gu He. Gu He memiliki kebanggaan yang ekstrim jauh di dalam tulangnya. Orang bisa membayangkan pukulan macam apa yang dia terima setelah dikalahkan oleh Xiao Yan untuk membuatnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi Gu He itu bisa dianggap sangat malu guys. Itu karena dia yang awal mulanya sangat bangga dengan pencapaiannya, dengan menjadi seorang alkemis tingkat 6 satu-satunya di Kekaisaran Jiama, dan kekuatan Dou Huang miliknya. Wajar jika dia sangat bangga sebelumnya. Namun kebanggaan itu hancur dengan sekejap di hadapan Xiao Yan yang hanya seorang generasi muda. Karenanya ia tidak memikirkan lagi pernikahan antara dirinya dan Yun Yun. Karena malunya, ia memilih untuk mundur dan bergegas pergi. Oke, lanjut. Namun, Yun Yun tidak mengatakan apapun saat ini. Hanya beberapa saat kemudian, dia dengan lembut bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak memiliki banyak luka serius. Gu He melambaikan tangannya, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Yun San di atas panggung pernikahan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata,
Pemimpin Sekte Yunsan, aku telah kalah hari ini dan harus melakukan apa yang aku janjikan. Saya tidak akan lagi campur tangan dalam masalah antara kedua belah pihak. Pemimpin Sekte, tolong akhiri pernikahan ini. Selamat tinggal. Gu He mengabaikan ekspresi jelek Yunsan setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan melangkah keluar dari Sekte Mystic Cloud di depan banyak tatapan mengamati di sekitarnya. Banyak percakapan pribadi terdengar di lapangan setelah sosok Gu He perlahan menghilang. Beberapa ahli yang diundang oleh Gu He saling bertukar pandang. Mereka tertawa getir. Karena karakter utama sudah pergi, tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal. Mereka memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Gu He dan secara alami tidak akan menolaknya jika dia ingin mereka membantunya. Namun, Gu He kalah tanpa keluhan, dan wajar jika mereka tidak bisa menyerang dengan paksa. Selain itu, bahkan jika mereka ingin melangkah maju, kemungkinan besar mereka hanya akan mencari penghinaan sendiri. Bahkan seseorang dengan kekuatan seperti Gu He tidak dapat menahan lebih dari 10 pertukaran dengan Xiao Yan, apalagi mereka. Karena Gu He sudah pergi, mereka secara alami tidak akan terus tinggal. Meskipun mereka merasakan antisipasi besar untuk pertempuran besar menakutkan yang akan meletus di gunung awan berkabut ini, mereka bukanlah orang bodoh. Sepertinya mereka akan mendapat masalah jika mereka diseret ke dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, setelah orang-orang ini diam-diam bertukar pandang, mereka menangkupkan tangan ke arah Yunsan di panggung pernikahan, dan berbalik menuju keluar dari Sekte Mystic Cloud. Tanah terbuka segera menjadi sedikit lebih kosong setelah para ahli ini pergi. Mereka yang tersisa kebanyakan adalah orang-orang yang diundang oleh Sekte Mystic Cloud, serta para ahli atau faksi yang takut akan kekuatan Yunsan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka hanya akan terlibat secara polos ke dalam masalah jika mereka terus tinggal di tempat ini, mereka hanya bisa menguatkan kulit mereka dan tetap menghadapi ekspresi Yunsan yang semakin serius. Di panggung pernikahan, kelopak mata Yunsan bergerak-gerak sementara para ahli ini pergi bersama Gu He. Ekspresinya suram. Dia telah merencanakan untuk mengajak orang-orang Xiao Yan dan Gu He untuk terlibat dalam perkelahian besar sementara dia akhirnya mendapatkan keuntungan darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengusulkan perjanjian 10 pertukaran ini dan benar-benar mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran. Selain itu, apa yang menyebabkan kemarahannya meningkat adalah bahwa Gu He yang berpikiran tunggal ini bertindak dengan cara yang dapat dipercaya dan dengan patuh membawa orang-orangnya pergi. Maksudnya, Yunsan sejak awal memang ingin mengadu domba Gu He dan orang-orangnya dengan Xiao Yan. Karena walaupun Gu He nantinya benar-benar kalah, ia pasti tidak akan terima dan meminta bantuan kepada orang-orangnya, yang pasti akan ada kekacauan besar, dan Yunsan ingin mengambil keuntungan di sana. Namun ternyata Gu He bertindak terlalu jujur setelah kalah, dan langsung pergi serta orang-orang yang telah dibawanya. Itulah mengapa Yunsan sangat marah, rencananya gagal total. Oke, lanjut. Dasar orang bodoh, dia hanya memiliki beberapa keterampilan alkimia, tapi pikirannya sangat kaku. Yunsan dengan muram dan dengan marah mengutuk di dalam hatinya saat dia perlahan menghirup udara. Dia menekan mood yang berputar di dalam hatinya sebelum berdiri dari kursi dan perlahan berjalan menuju tepi panggung pernikahan. Wajahnya acuh tak acuh saat dia mengangkat kepalanya dan menatap pria muda berjubah hitam di langit. Xiao Yan, saya harus mengakui bahwa Anda telah menjadi jauh lebih kuat selama 3 tahun ini. Yunsan dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat suaranya perlahan terdengar. Xiao Yan melirik Yunsan dari langit sambil tertawa dingin. Apakah kamu akhirnya tidak bisa tetap duduk? Namun, jika hanya ini yang Anda andalkan, leluhur ini akan memberitahu Anda bahwa Anda pasti tidak akan dapat turun dari Sekte Mystic Cloud ini hidup-hidup. Yunsan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin saat sepasang tangan tiba-tiba menegang aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Kata leluhur yang diucapkan Yunsan itu mengacu pada kekuatan dirinya yang berada di kelas Dozong guys. Oke, lanjut. Saat aura menakutkan menyebar, banyak ahli di bawah panggung pernikahan segera merasakan napas mereka menjadi tumpul. Mereka terkejut menyadari bahwa Doqi di dalam tubuh mereka beredar agak lamban dalam menghadapi penindasan semacam ini. Bahkan hanya aura elit Dozong saja sebenarnya semenakutkan ini. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius saat dia merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Yunsan. Orang ini memang jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Tampaknya kali ini, benar-benar akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Semua anggota Sekte Mystic Cloud dengarkan, jangan tinggalkan mereka yang datang hari ini. Yunsan mengangkat matanya saat suaranya yang padat dan dingin perlahan bergema tanpa henti di seluruh langit.
Aku ingin semua orang di Kekaisaran Jiama tahu bahwa siapapun yang berani menyinggung sekte mistik laut kita akan dibunuh tanpa ampun.